Halo, hai semuanya. Kembali lagi di materi US IPS. Kali ini kita akan membahas dari sisi ekonomi. Nah, judul yang pertama itu kita akan bahas tentang perekonomian Indonesia dan internasional. Nah, yang dibahas pertama kali itu ada kelangkaan, kebutuhan manusia, motif, dan prinsip dalam tindakan ekonomi. Nah, lalu ada pengertian kelangkaan. Kelangkaan itu adalah kebutuhan manusia yang semakin banyak, tapi alat pemenuhan kebutuhan itu terbatas ya. Lalu ada kebutuhan manusia, di mana kebutuhan manusia adalah keinginan terhadap barang atau jasa yang menuntut untuk terpenuhi karena apabila tidak terpenuhi akan mempengaruhi kehidupan. Lalu ada macam-macam kebutuhan manusia menurut intensitasnya. Ada kebutuhan primer yang pokok seperti makan, minum, lalu sekunder. Jika primer sudah terpenuhi maka sekunder. Lalu ada kebutuhan tersier atau barang mewah. Lalu menurut sifatnya, di mana ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Lalu berdasarkan waktu penggunaannya, berdasarkan kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Lalu menurut subjeknya, ada kebutuhan individu dan juga kebutuhan kelompok. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Pertama, jenis kelamin, tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, kemajuan iptek, tingkat pendapatan, status sosial, dan perbedaan selera. Lalu ada tindakan dan motif ekonomi. Tindakan ekonomi adalah usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan. Nah, misalkan dengan uang terbatas, manusia dihadapkan dengan banyak kebutuhan yang harus diperoleh. Tentunya manusia harus bersikap cermat, pilih barang yang murah tapi kira-kiranya barang manfaat apa yang paling besar manfaatnya ya. Tentunya dengan pengorbanan sedikit tapi manfaatnya besar, maka disebutnya tindakan rasional. Lalu ada yang tidak rasional ya, di mana memperoleh barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Lalu ada motif ekonomi, di mana dorongan manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Misalkan Budi belajar dengan giat supaya mendapatkan nilai yang baik. Di mana di sini ada motif intrinsik dan ekstrinsik. Di mana motif itu juga mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi seperti motif keuntungan, motif kekuasaan, memperoleh penghargaan, motif sosial, motif mencukupi kehidupan, dan meningkatkan kemakmuran. Lalu ada prinsip ekonomi, di mana pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang kita keluarkan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan atau berusaha dengan alat tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Di mana di sini pasti berhubungan dengan efektif dan efisien. Efektif adalah apa yang dilakukan itu tepat waktu untuk mencapai target tertentu. Kalau efisien itu ketepatan agar tidak terjadi pemborosan. Lalu ada penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi, misalkan penggunaan bahan baku yang baik, tempat perusahaan itu dekat dengan bahan baku, menggunakan tenaga kerja yang berkualitas dan murah, menggunakan mesin dan juga selalu hemat baik dana maupun tenaga kerja. Lalu dari sisi distribusi, di mana menyalurkan barang dengan tepat, menempatkan perusahaan di antara produsen dan konsumen, meningkatkan mutu pelayanan, menggunakan sarana distribusi yang murah. Lalu dari sisi kegiatan konsumsi, di mana pilih barang yang kualitas bagus, membeli barang dengan sesuai dengan yang direncanakan, membeli barang sesuai dengan skala prioritas, dan mengusahakan tambahan penghasilan. Di mana di sini kita lihat juga materi berikutnya tentang pelaku ekonomi dalam perekonomian. Pelaku ekonomi adalah pihak yang melakukan kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi baik perseorangan maupun organisasi pemerintah maupun swasta. Ada pelaku ekonomi, di mana ada peranannya, ada RTK atau rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga. Di mana kegiatan utama itu tentunya konsumsi. Selain menjadi konsumen, berperan juga sebagai produsen dan juga distributor. Di mana peran penting yang dijalankan oleh RTK itu ada penyedia faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, dan juga modal. Lalu mendapatkan pendapatan itu dari upah, sewa, ataupun bunga. Ada kegiatan ekonomi yang dilakukan RTK antara lain bekerja untuk memperoleh penghasilan, membelanjakan pendapatan, menabung pendapatan yang diperoleh, membayar pajak, dan terakhir melakukan transaksi jual beli. Lalu ada RTP atau rumah tangga produsen atau perusahaan, di mana kegiatan utama itu adalah produksi. RTP ini terdiri dari tiga ya, ada BUMN, Badan Usaha Milik Negara, lalu ada BUMS, Badan Usaha Milik Swasta, dan Koperasi. Di mana RTP ini kegiatan-kegiatannya ada beberapa macam. Pertama,
menghasilkan barang atau jasa yang ditawarkan kepada rumah tangga konsumen, memanfaatkan dan mengolah faktor produksi, lalu membayar pajak kepada pemerintah. Lalu ada rumah tangga pemerintah, ya, di mana di sini sebagai pengatur untuk mengendalikan kegiatan perekonomian suatu negara dengan berbagai kebijakan ekonomi dengan tujuan untuk memberikan kemakmuran bagi warga negaranya. Di mana contohnya menetapkan izin mendirikan usaha dan menetapkan harga eceran tertinggi atau HET. Selain itu juga ke rumah tangga pemerintah juga melakukan kegiatan konsumsi seperti belanja pegawai dan juga belanja barang. Di mana kegiatan produksinya itu seperti membangun fasilitas umum seperti jalan raya, jembatan, dan juga sekolah. Nah, pelaku ekonomi ini juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar ya, tentunya dalam pasal 33, di mana disebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tentunya peran ini dilaksanakan oleh BUMN. Lalu ada kegiatan dilakukan oleh rumah tangga pemerintah. Pertama, menarik pajak dari masyarakat, melakukan belanja negara, melakukan pinjaman luar negeri untuk membiayai pembangunan, menyediakan lapangan kerja, dan terakhir menyediakan kebutuhan uang kartal. Lalu ada masyarakat luar negeri, di mana masyarakat luar negeri yang dimana orang ataupun badan usaha yang di luar negeri itu disebut juga dengan perdagangan internasional ya, kegiatan ekonominya dengan masyarakat luar negeri. Di mana perdagangan internasional itu terdiri dari ekspor dan juga impor. Ekspor adalah menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor membeli barang dari luar negeri. Nah, ini ada pembedanya, jangan sampai kebalik antara ekspor dan juga impor. Lalu kegiatan apa saja yang dilakukan oleh masyarakat luar negeri? Satu, menyediakan barang-barang impor untuk negara lain, membeli barang-barang ekspor sebuah negara, dan terakhir sebagai penghubung pasar dalam negeri dan luar negeri. Lalu ada peranan pelaku ekonomi dalam perekonomian Indonesia, di mana di sini ada peranan BUMN ya. Di mana di sini BUMN ini adalah badan usaha milik negara, modalnya dari pemerintah. Di mana peran BUMN ini melayani masyarakat, memacu pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan menghasilkan devisa negara dan mendorong aktivitas masyarakat yang berhubungan dengan lapangan usaha. Contohnya, ada BRI atau Bank Rakyat Indonesia di mana di bidang perbankan. Lalu ada asuransi jasa raharja di bidang asuransi. Lalu ada PT KAI di bidang transportasi. Lalu ada Telkom di bidang telekomunikasi, PLN di bidang listrik. Lalu di bidang minyak bumi dan gas bumi ada Pertamina. Di mana BUMN ini dibedakan menjadi perusahaan umum atau Perum, perusahaan perseroan atau Persero, dan badan usaha milik daerah atau BUMD. Peranan BUMS di mana badan usaha ini merupakan yang dimiliki oleh swasta baik individu maupun bersama, di mana pendiriannya itu sesuai dengan pasal 27 ayat 2, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di mana peranan BUMS itu membantu pemerintah dalam mengusahakan kegiatan produksi dan distribusi barang dan jasa, ikut mendatangkan devisa, menciptakan lapangan kerja. Lalu ada peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang keperkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan. Di mana fungsi dan peranan koperasi membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggotanya dan masyarakat pada umumnya dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Lalu manfaat ekonomi secara ekonomi, melayani dan memenuhi kebutuhan para anggotanya, meningkatkan penghasilan para anggotanya dan menjual barang dan jasa dengan harga murah. Lalu secara sosial, mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai, mendorong sifat kebersamaan dan kekeluargaan dan mendidik anggota untuk bekerja keras. Nah, koperasi dibedakan menjadi dua macam pada intinya. Pertama, koperasi primer, di mana koperasi yang anggotanya itu perseorangan dengan syarat anggotanya sekurang-kurangnya 20 orang. Lalu
Koperasi sekunder di mana yang beranggotakan badan hukum dengan anggota sekurangnya 3 koperasi. Lalu ada modal koperasi di mana terdiri dari modal sendiri dan juga modal pinjaman. Modal sendiri itu dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan juga hibah. Lalu modal pinjaman itu berasal dari anggota koperasi lain atau dari anggota lainnya, atau bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta sumber lain yang sah. Oke, itu aja untuk pembahasan kali ini tentang kelangkaan, kebutuhan, dan juga tentang eh, ini ya, apa pelaku ekonomi ya. Ya, itu aja untuk pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan adios.